Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saina, calon guru penggerak Angkatan 6 Unit Kerja SD Negeri Kabita dengan fasilitator Pak Arifudin dan pengajar praktik Pak Wahyu. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Nah, Bapak Ibu guru hebat, saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, peserta didik adalah objek pendidikan. Selama ini, saya memahami peserta didik hanyalah objek yang hanya menerima pengetahuan dari saya selaku pendidik. Yang kedua, peserta didik hanyalah kertas kosong. Saya beranggapan bahwa peserta didik hanyalah kertas kosong, pendidiklah yang membentuk dan menggambar sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, saya beranggapan bahwa pendidikan dan kebudayaan tidak ada hubungannya. Yang keempat, saya selalu menuntut peserta didik. Yang kelima, saat kerja kelompok, saya tidak peduli siapa yang aktif dan tidak aktif. Yang penting soal selesai dikerjakan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: 1. Tentang tuntunan. Pendidikan memiliki tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun, pendidik berperan sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Tentu, pendidik di sini tidak menganggap peserta didik adalah objek pendidikan. Yang kedua, menebalkan kodrat anak. Pendidik memiliki peran menebalkan laku anak karena anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tentunya dengan memperhatikan kondisi diri dan sosiokultural anak. Misalnya, menanamkan pentingnya kerjasama, kejujuran, tanggung jawab, sabar, tidak mudah putus asa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menghamba pada anak. Pembelajaran di kelas saya upayakan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Peserta didik bukanlah kertas kosong yang bisa dibentuk dan digambar sesuai dengan keinginan pendidik. Peserta didik dituntun untuk menebalkan lakunya dengan kekuatan sosiokulturalnya. Yang selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, dan karakter adalah bersatunya atau kesatuan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang keenam, petani. Seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya seperti seorang pendidik yang menanam jagung. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung, dan lain sebagainya. Saya menyadari bahwa saya tidak dapat mengubah kodrat peserta didik.
saya hanya bisa mengubah lakunya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dengan memanfaatkan gawai. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan memperhatikan sosiokultural untuk mendebalkan lakunya. Yang ketiga, menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya bisa dengan menyelipkan games. Yang keempat, melaksanakan trilogi pendidikan Ngarso Sungtulodo, Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.